bahwa Lata sebelumnya merupakan seorang laki-laki pembuat adonan roti, yang rotinya diberikan secara cuma-cuma bagi mereka yang mengunjungi Ka'bah. Tatkala Lata meninggal, banyak orang yang ke Mekah melakukan iktikaf di kuburannya serta menyembahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan 3 berhala yang disembah bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Sebelum adanya praktik penyembahan berhala di Mekah, masyarakat kota itu sebenarnya merupakan golongan orang beriman yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail wafat, pada saat itu masyarakat Mekah mulai menjauh dari iman mereka dan mulai menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peralihan agama masyarakat Mekah dari agama tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penyembah berhala, dimulai dari salah seorang pembesar suku Khuza'ah bernama Amr bin Luhai melakukan perjalanannya ke Syam, Syria. Ketika melakukan perjalanan di Syam, Amr bin Luhai melihat penduduk kota tersebut melakukan peribadatan dengan menyembah berhala. Dia pun tertarik untuk mempelajarinya dan mempraktekannya di Mekah. Dia lalu membawa pulang sebuah berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Hubal menjadi berhala terbesar di Mekah. Tak hanya itu, Hubal juga merupakan berhala pertama yang dibawa di Mekah. Selain menjadi berhala terbesar di Mekah, kelak Hubal juga akan menjadi berhala yang paling dimuliakan. Amr bin Luhai kemudian mengajarkan praktik menyembah berhala kepada masyarakat Mekah secara umum. Hingga pada akhirnya, masyarakat Mekah pada saat itu meyakini bahwa dengan menyembah berhala akan membuat mereka terhubung dengan Tuhannya. Mulai dari situlah masyarakat Mekah mulai menyembah berhala. Tidak hanya Hubal, ada berhala lain yang diletakkan di Ka'bah seperti Lata, Uzza, dan Manna. Hingga akhirnya jumlah berhala yang ada di Mekah mencapai 360 berhala, dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Sebagaimana diriwayatkan, sebelum penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat beribu-ribu patung memenuhi Ka'bah, dan nama berhala Lata, Manna, serta Hubal menjadi yang paling dominan. Sebenarnya di dalam Al-Quran disebutkan 3 berhala yang disembah bangsa Arab pada masa sebelum Rasulullah datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah pantas bagi kalian orang-orang kafir Quraisy menganggap Lata, Uzza, dan Manan yang terakhir, dan kalian anggap mereka sebagai anak-anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapakmu ada-adakan. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dan Tuhan mereka.
Quran Surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Diterangkan dalam kitab Tabari, jika Lata ada di kota Taif saat itu. Dituliskan pula bahwa Lata sebelumnya merupakan seorang laki-laki pembuat adonan roti, yang rotinya diberikan secara cuma-cuma bagi mereka yang mengunjungi Ka'bah. Tatkala Lata meninggal, banyak orang yang ke Mekah melakukan iktikaf di kuburannya serta menyembahnya. Sementara menurut keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir, Lata adalah sebuah patung yang berwarna putih serta bentuknya sudah terukir. Patung Lata ini oleh penduduk Taif ditaruh di rumah-rumah mereka dan diberikan kelambu, dan oleh mereka sangat dimuliakan. Berhala ini adalah sesembahan kaum Sakif dari Taif, dan pelayannya adalah dari Bani Mu'attab. Selanjutnya berhala Uzza adalah berhala pohon samurah dari Salam, yang diletakkan di lembah Naklah yang terletak antara Mekah dan Taif. Di sekitarnya terdapat bangunan dan tirai-tirai. Berhala ini juga mempunyai pelayan-pelayan atau penjaga-penjaga. Uzza ini adalah berhala milik suku Quraisy, Sulaim, Gatafan, dan Jusyam, serta suku-suku yang ada di sekitarnya. Dalam kitab Tabari juga dituliskan, jika berhala-berhala dengan nama Uzza sendiri disebut sebagai anak Allah. Sedangkan berhala Mana adalah berhala yang berupa batu besar yang terletak tak jauh dari gunung Kudait. Lokasinya di antara Mekah dan Madinah. Berhala ini adalah milik suku Khuza'ah, Aus, dan Khazraj. Jika sedang berhaji pada masa sebelum Islam datang, mereka berihram di sisinya serta menyembahnya. Berhala-berhala tersebut pada akhirnya akan dihancurkan. Itu terjadi setelah Fathul Mekah. Fathul Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 sebelum Masehi, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan, serta pasukan Islam memenangkan Perang Mu'tah. Tidak hanya menguasai Mekah secara keseluruhan, Nabi Muhammad dan orang-orang Muslim juga menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Sebanyak 360 berhala dengan berbagai nama dan jenisnya, dengan berbagai tugas dan fungsinya. Pada 8 Hijriah bertepatan dengan 25 Ramadan, patung Al-Uzza tergeletak di tanah, disusul dengan patung-patung lainnya. Hari itu Nabi Muhammad langsung menuju Masjidil Haram dan menyalami Hajar Aswad, kemudian tawaf di Ka'bah yang dipenuhi berhala. Sembari Nabi Muhammad menghantam berhala demi berhala dengan tongkatnya untuk membersihkan Ka'bah serta Jazirah Arab dari berhala dan kemusyrikan. Dan itulah kisah dari berhala-berhala yang disembah bangsa Arab sebelum masuknya agama Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.